Jua Jemaat GBKP Sekelasis Jakarta Banten. Puji Tuhan, hampir 2 bulan ibadah live streaming secara klasis telah diselenggarakan dengan baik bekerjasama dengan BPMR dan tim ibadah Rumpun Kebayoran Lama Jakarta Pusat dan Tanjung Priok. Minggu ini kita akan mengikuti ibadah Minggu Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus, dan disiarkan langsung dari GBKP Tanjung Priok. Ini merupakan ibadah live streaming terakhir secara klasis dan selanjutnya akan dikembalikan ke masing-masing rungkun. Kami melihat luar biasa semangat dan potensi jemaat dalam mengembangkan pelayanan ibadah baik melalui live streaming maupun recording. Harapan kami tentunya dengan kemajuan teknologi, potensi jemaat, rungkun-rungkun dapat melaksanakan pelayanan yang semakin kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan jemaat di masing-masing rungkun. Akhirnya kami BPMK Jakarta Banten mengucapkan terima kasih atas pelayanan Rumpun Kebayoran Lama Jakarta Pusat dan Tanjung Priok yang telah memfasilitasi ibadah live streaming kita. Seluruh partisipasi jemaat juga Sekelasis Jakarta Banten. Kami mengajak kita terus berdoa bagi pemulihan dunia ini dan bagi kesembuhan bumi kita dari pandemi COVID-19. Tuhan yang memampukan kita melanjutkan kehidupan kita di masa new normal life ini dengan segala tantangannya. Selamat Minggu Pentakosta, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Shalom, BPMR Ras BPMK Jakarta Banten mengucapkan selamat wari Minggu Ras mejuah-juah manbanta kerina Jemaat GBKP sekelasis Jakarta Banten. Hari ini ibadah kita masih dilakukan secara live streaming. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar dengan hikmat kita mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing dari awal sampai selesai. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita dengarkan warta jemaat. Permata GBKP Tanjung Priuk membuka donasi bantuan sosial untuk warga di Jakarta Utara dan tim medis di Wisma Atlet Jakarta Pusat. Bantuan bisa disalurkan ke rekening berikut ini. Bukti transfer bisa dikirim ke WA Aurora Bangun. Donasi dibuka dari tanggal 26 Mei sampai 9 Juni 2020. Sedemikian informasi dari Permata, panggilan beribadah. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Saudara terkasih, minggu ini dinamai Minggu Pentakosta yang artinya Roh Kudus turun. Tuhan Allah menggenapi janjinya untuk memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada orang percaya setelah Tuhan naik ke surga. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita di dalam menghadapi segala pergumulan hidup ini pada masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Marilah kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati kita. Mari kita bernyanyi dari kitab Ndenden nomor 197 dan Kidung Jemaat nomor 237 bagian pertama. Ku
Kebaktian Minggu Pentakosta ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, dan di dalam nama Roh Kudus penghibur umat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakar, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar, indahlah surga yang bakar. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Sebelum kita berdoa untuk situasi COVID-19 yang melanda negara kita, mari kita menyaksikan terlebih dahulu video berikut. Yuk, perkenalkan, aku Desa Rosari Butariga, bertugas di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kami di Sulianti Saroso sedang merawat pasien COVID-19 sejak awal Februari tahun ini. Suka duka menjadi perawat COVID itu banyak, tapi yang paling mengena bagi kami, sukanya yang pertama bisa menjadi kepercayaan Tuhan untuk membantu pasien-pasien yang sedang berjuang COVID-19, dan senang banget melihat semangat-semangat pasien untuk melawan penyakit, apalagi melihat pasien yang dinyatakan negatif, sembuh dan bisa pulang ketemu dengan keluarganya. Dukanya yaitu pertama takut terpapar penyakit COVID ini dan takut pulang ke rumah karena takut menjadi karir bagi orang-orang di rumah. Kalau pulang ke rumah itu nervous banget kalau nggak bawa hasil PCR atau rapid. Yang kedua itu sedih kalau misalnya ngeliat pasien sedang berjuang dalam masa-masa kritis, apalagi kalau pasien itu meninggal. Dan pesanku untuk mempersiapkan new normal, yang pertama harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa berolahraga, jangan sering untuk pergi ke tempat keramaian, dan jangan terlalu panik. Sekian dari Deska, Bujur.
Mari kita berdoa untuk masa COVID-19 ini. Allah Bapa yang mengasihi kami percaya Tuhan melihat akan pergumulan hidup kami, pergumulan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Di dalam kekhawatiran kami akan wabah virus corona yang sedang melanda kami dan bangsa kami. Dengan rendah hati dan penuh percaya kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh petugas kesehatan. Tangan Tuhan yang menopang mereka, tangan Tuhan yang menguatkan mereka. Dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan, biarlah lawatan Tuhan nyata di dalam hidup setiap umat pilihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami hidup di dalam pengharapan kami akan pertolongan dan lawatan Tuhan di dalam hidup kami dan di dalam hidup bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari kitab denden kita nomor 388 ayat yang ketiga. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kini tiba saatnya ya Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami anak-anak Tuhan. Sehingga firman yang disabdakan bagi kami hari ini ya Tuhan, boleh dimateraikan di dalam hati setiap kami umat-Mu. Berkati urapi hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi ayat khotbah hari ini diambil dari kitab Yesaya 63, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini. Shalom. Menjua-jua man bantakrina, saudara-saudaraku jemaat GBKP dimanapun berada pada saat ini. Dan terkhusus untuk seluruh jemaat Tuhan di Runggun-Runggun Seklasis Jakarta Banten, di Minggu Pentakosta ini, doa dan harapan saya
damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah di dalam hidup kita semuanya. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama telah kita baca yang menjadi nats renungan kita, Yesaya 63. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di dalam Yesaya 63 ini, doa dan pengakuan Israel. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi kebiasaan bagi orang Israel sebelum menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan, mereka selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah mereka alami. Mereka selalu mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Ini juga nyata di dalam nats renungan kita hari ini, di dalam Yesaya 63. Ditulis di ayat yang ke-7 dan 8 sampai 9. Di situ dikatakan akan pengakuan ucapan syukur bangsa Israel akan kasih setia Tuhan. Tuhan telah memilih mereka menjadi umat Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam setiap kesesakan pergumulan mereka. Dikatakan di ayat yang ke-9, Tuhan tidak mengutus utusannya, tetapi Tuhan sendirilah yang datang untuk menolong, mengangkat, menyelamatkan bangsa Israel. Ini adalah pengakuan yang besar, betapa luar biasa pekerjaan kebaikan Tuhan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun walaupun demikian, di ayat yang ke-10 dikatakan, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Ini artinya adalah ada kesadaran bagi bangsa Israel. Mereka ada di dalam pembuangan. Mereka mengalami sebuah pergumulan atau penderitaan. Di sini mereka mengakui itu adalah karena perbuatan, karena dosa mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam pergumulan, kadang membuat kita peka akan teguran Tuhan. Hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam pergumulan, sering mengingatkan kita, mengajar kita untuk segera kembali ke jalan Tuhan. Hal ini juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika hidup mereka dalam penderitaan, ketika hidup mereka dalam pergumulan, mereka sadar, mereka mengingat bahwa mereka punya Allah, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang begitu baik bagi mereka. Itulah yang dikatakan di nats renungan kita di ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Dikatakan di ayat yang ke-11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Jelas di sini dikatakan, lalu teringatlah mereka ke zaman
dahulu kala. Nats ini secara khusus menyampaikan peristiwa yang mereka ingat, peristiwa yang mereka nyatakan ini adalah ketika umat bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka rindu, mereka berpengharapan masa-masa itu boleh mereka alami kembali. Sehingga dikatakan di ayat yang berikutnya, di manakah dia? Di manakah Tuhan yang membawa mereka keluar bersama penggembala kambing dombanya? Di manakah dia? Di manakah Tuhan yang menaruh rohnya yang kudus di hati mereka? Dikatakan di sini, tangannya yang agung menyertai Musa hambanya, membelah air di depan mereka, menuntun mereka melintasi samudra raya. Mereka tidak pernah tersandung, dan Roh Kudus memimpin mereka ke tempat perhentian sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tegas bangsa Israel di sini mengatakan keselamatan dan pembebasan mereka dari Mesir bukanlah karena perbuatan mereka, bukan karena jerih lelah mereka, bukan karena kehebatan mereka. Di sini jelas mereka menyatakan semua itu adalah karena kasih setia Allah. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan bangsa Israel? Saya percaya ini juga menjadi kerinduan dan harapan kita seluruh umat Tuhan. Di mana Tuhan selalu hadir, menolong, menopang, mengangkat umatnya di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap penderitaan, pergumulan yang dihadapi, yang dialami oleh umat Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi bangsa Israel, saya percaya Tuhan juga kerjakan bagi kita umatnya, umat yang dikasihinya. Amin. Kalau bukan dasar percaya bahwa Tuhan selalu bekerja menyatakan pertolongan dan kebaikan Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, tentunya kita tidak akan beriman kepada Tuhan sampai hari ini. Artinya adalah bahwa kita yakin bahwa di Bata selalu hadir, menolong, menopang, menyertai kita. Kuakap nggom sitadingken di Bata mau begedake. Tetapi mengapa sampai hari ini kita setia di dalam kerinduan dan harapan percaya kita kepada Tuhan? Karena sama seperti apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, Dia juga pasti kerjakan, Dia juga pasti berikan bagi seluruh kita umat yang dikasihi oleh Tuhan. Harapan, kerinduan setiap kita umat yang dikasihi oleh Tuhan ini hari ini diteguhkan lewat tema kita hari ini, di mana tema kita di Minggu Pentakosta ini, Tuhan menuntun bangsanya,
Tuhan menuntun umatnya. Ini bukanlah sekedar janji dari Tuhan. Karena janji ini, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, melalui renungan kita dan tema kita hari ini, bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun bangsanya, menuntun umatnya. Mengapa kita katakan ini bukanlah sekedar janji? Semua kita percaya, semua kita mengaminkan bahwa janji Allah sangat berbeda dengan janji manusia. Ketika Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke sorga, semua kita mengingat Yesus memberikan pesan kepada murid-murid. Apa pesan Yesus kepada murid-murid? Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu penolong, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, janji ini digenapi. Roh Kudus turun. Roh Kudus hadir. Menghidupi, melingkupi kehidupan umat percaya. Kehidupan murid Yesus. Sehingga sampai hari ini kita merayakan itu. Itulah yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Dan Pentakosta kita peringati setiap tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan kita adalah janji yang selalu ya dan amin dalam hidup kita. Dan janji itu sudah digenapi. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk menjadi penolong yang menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Itu sudah digenapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting bagi kita seluruh umat Tuhan hari ini, pembacaan firman Tuhan yang pertama, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-16, hiduplah dalam roh. Hidup dalam roh berarti hidup yang menghasilkan buah roh. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 jelas dikatakan apa itu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan hidup di dalam roh adalah hidup menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid sebelum dan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid hidup di dalam penantian. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, kehidupan murid-murid diubahkan dari kehidupan yang menanti, hidup yang tidak mengerjakan apa-apa, diubahkan menjadi hidup yang bersaksi. Hidup yang bersaksi adalah hidup yang tidak menuruti keinginan daging.
Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, hendaklah engkau tidak dikuasai oleh keinginan daging. Di ayat yang ke-19 sampai 21 jelas dikatakan, apa itu bagian-bagian dari keinginan daging. Artinya orang yang hidup menjadi saksi Kristus, hidupnya dipengaruhi, dihidupi oleh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi di Minggu Pentakosta ini firman Tuhan mengajak kita. Yang pertama, ingatlah selalu akan kasih setia Tuhan. Seluruh umat Tuhan saya percaya kita sudah mengalami kebaikan pertolongan Tuhan. Mungkin bukan hanya 1 kali, 2 kali. Bahkan mungkin sudah berkali-kali. Ingatlah selalu akan kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Agar hidup kita dibimbing dan hidup kita melakukan kehendak Allah. Hidup di dalam roh dan menjauhi segala keinginan daging. Hari ini kita juga akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Setelah 7 hari kita melaksanakan kebaktian Pekan Doa GBKP tahun 2020. Kita melaksanakan perjamuan kudus ini secara live streaming. Jemaat Tuhan mengikuti dari rumah masing-masing. Saya minta, saya harapkan bagi seluruh kita umat Tuhan yang mengikuti perjamuan kudus ini dari rumah kita masing-masing. Marilah kita melakukan perjamuan kudus ini dengan penuh hormat kepada Allah. Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Roti dan anggur sudah kita sediakan di rumah kita masing-masing. Lakukanlah ini dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah ini dengan penuh hormat kepada Allah kita. Jadikanlah perjamuan kudus ini juga membawa kita semakin mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Perjamuan kudus ini akan menjadi perjamuan yang indah ketika kita melakukan dengan penuh tanggung jawab dan hormat kepada Allah. Selamat Minggu Pentakosta bagi seluruh kita umat Tuhan. Berikanlah terus hidup kita di bawah pimpinan, tuntunan Tuhan kita. Tuhan memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati firman yang sudah kami dengarkan. Materaikan di dalam hati setiap kami anak-anak Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan boleh menguatkan kami. Tuntunan pimpinan Tuhan senantiasa tetap selama-lamanya dalam hidup kami. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk ke perjamuan kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, sebagaimana pemahaman gereja kita, jemaat yang bisa mengikuti perjamuan kudus ini adalah jemaat dewasa yang telah menerima CD, anak-anak KKR, dan yang sedang belajar katekisasi dan dalam penggembalaan khusus belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dan ketika liturgi perjamuan kudus nanti dibacakan, ketika pendeta berkata marilah semua telah tersedia, maka semua yang ikut dalam perjamuan kudus ini bersiap-siap dan sesuai panduan ketika pendeta berkata ambillah, maka Bapak Resnande di rumah masing-masing memberikan kepada anggota keluarga yang ikut dalam perjamuan kudus ini. Sama seperti perjamuan kudus yang biasa kita lakukan ketika pendeta berkata makanlah, minumlah, maka secara serentak nanti kita akan makan dan minum. Kehikmatan kesakralan perjamuan kudus ini bukan terletak pada roti dan anggur, walau kita melaksanakannya secara virtual pada saat ini, tapi mari dengan sikap dan penghayatan iman kita pada Kristus yang mengerjakan penebusan bagi kita. Saya akan membacakan liturgi perjamuan kudus menutup pekan doa. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memasuki perjamuan kudus. Setelah selama sepekan kita mengikuti pekan doa. Melalui perjamuan ini Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita supaya semakin nyata persekutuan kita dengan Dia. Seperti tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah setiap kali kamu memakan roti dan minum melalui cawan perjamuan, semakin nyata persekutuanmu dengan Tuhan, juga persekutuanmu dengan semua orang percaya. Demikianlah firman Tuhan tentang perjamuan ini. Tetapi supaya berguna, melalui perjamuan ini kita mendapat bagian dari kasih karunia Allah. Patutlah kita menyadari bahwa kita tidak layak jika kita menganggap diri sebagai orang yang benar. Setiap orang haruslah terlebih dahulu mengaku ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Oleh karena kurang berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Bahwa kita kurang mendoakan pergumulan saudara-saudara yang lain, sahabat dan orang-orang lain. Bahwa kita kurang mendoakan gereja dan pekerjaan pelayanan gereja. Bahwa selama ini kita kurang mendoakan persekutuan dan kerjasama antar gereja di seluruh dunia. Dan bahwa kita kurang percaya dan kurang yakin akan manfaat doa. Karena itu, patut dan seharusnya kita mau merubah sikap, mengubah hati dan pikiran kita, supaya kita bergiat menunjukkan kemauan kita sebagai pengikut Kristus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita memberi kekuatan untuk lebih berdoa. Setiap orang yang mengubah diri seperti inilah yang diterima di dalam perjamuan kudus ini. Karena kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan
dan juga dari cawan roh-roh jahat. Tetapi hal ini tidaklah dimaksudkan supaya orang takut untuk datang ke perjamuan Tuhan, karena bukan orang-orang benar yang diundang, tapi orang-orang yang mengaku bersalah dan tidak layak, yang menyesali kesalahannya dan mau bertobat. Orang-orang yang seperti inilah yang diundang Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara sungguh berduka atas dosa-dosa saudara? Apakah saudara mau berjanji di hadapan Allah bahwa saudara mau bertekun dalam doa berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara mau berjanji untuk mengasihi Tuhan Allah, sesama manusia, dan seluruh ciptaannya? Jika saudara mengaku dan berjanji, katakanlah iya dengan segenap hatiku. Iya dengan segenap hatiku. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa dan biarlah masing-masing di dalam hatinya berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahanku, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ras-ras kita ngakukan kini teken, radukan kerina kalak sitek. Ibas kerina paksa ras ingani dunia ras-ras siakukan. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si mudah-mudahan hari, si syokiaman tergelar si Maria, singanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematian, perteluarikan gokekei bas matenari, nangki ku surga, perkundul narah mundi bata, Bapa sila sibar kuasana, jenare ya pagi, karena kesingluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kekeen kula, kegelun si rasa lalap. Amin. Sebagai hamba Allah dalam perjamuan ini, dan berdasarkan firman Allah, saya menyampaikan pengampunan Tuhan bagi kita sekalian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari sebelum memasuki meja perjamuan, kita menyiapkan hati kita, kita mengangkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
setiaku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Marilah sebab semuanya telah tersedia. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, katanya, ambillah, ambillah. Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah selesai makan, dia mengambil cawan, dia mengucap syukur, dan menyerahkannya kepada murid-muridnya. Katanya, ambillah, ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ambillah, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hatinya, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati perjamuan kudus menutup pekan doa kita pada Minggu Pentakosta ini, dan kita akan mempersembahkan persembahan khusus bagi perjamuan kudus ini
dan sekaligus juga mempersembahkan pengucapan syukur kita di dalam ibadah ini. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sementara persembahan khusus dan persembahan syukur kita persembahkan, kita angkat pujian, "Kasih Allah sungguh telah terbukti." Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini bersama-sama kami telah melaksanakan perjamuan kudus secara live streaming yang diikuti oleh seluruh jemaat-Mu di Klasis Jakarta Banten ini. Tuhan memberkati, meneguhkan iman pengharapan kami kepada Tuhan saja. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupan mereka, kesehatan, pekerjaan, usaha. Tuhan kiranya yang tetap campur tangan. Anak-anak-Mu tetap boleh merasakan berkat dan kasih setia Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah Minggu Pentakosta hari ini. Biarlah pelayanan ini menjadi sukacita dalam hidup kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Majelis Runggun GBKP Tanjung Priuk bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di Runggun ini. Limpahi mereka dengan sukacita dan berkat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga hati mereka tetap dipenuhi dengan ucapan syukur untuk boleh memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai saat ini, dan kami percaya sampai akhirnya ibadah ini Tuhan tetap memberkati kami. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari BPMK Klasis Jakarta Banten. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpuji Tuhan melalui persembahan pujian dari BPMK Klasis Jakarta Banten. Jemaat Tuhan kami undang, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 400, nomor 241, Tak Kutaukan Hari Esok.
Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Roh Kudus senantiasa menolong saudara. Terimalah berkat dari Allah kita. Kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam segala situasi dan kondisi, sehingga saudara bertahan di dalam pergumulan hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita secara live streaming Klasis Jakarta Banten sudah terlaksana dengan baik. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita saat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Mari kita dengarkan informasi dari BPMK Klasis Jakarta Banten. Kepada BPMK Klasis Jakarta Banten kami persilahkan. Shalom Mejojua man kita krina, jemaat di Klasis Jakarta Banten sungguh sangat bersyukur bahwa hari ini tanggal 31 Mei tepatnya sesuai dengan surat dari BPMK Jakarta Banten, maka hari ini kita akan mengakhiri kebaktian ibadah live streaming secara Klasis Jakarta Banten. Dan kemarin adalah 5 tahun BPMK Jakarta Banten berjalan di dalam satu rumah yang bernama BPMK. Dan kami sangat bersyukur bahwa BPMK Jakarta Banten berjalan sudah 5 tahun. Kalau nanti dilanjutkan dengan 6 atau 1 tahun, kami percaya bahwa dengan dukungan kita semua, kami mampu juga berjalan dengan pimpinan Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih secara khusus untuk penyelenggara ibadah live streaming kita. Kebaktian live streaming berjalan dengan baik dari Kamis Putih sampai dengan hari ini. Kepada BPMR, GBKP, Runggun, Jakarta Pusat, tim ibadah dan multimedia. Kepada BPMR, GBKP, Runggun, Kebayoran Lama, tim multimedia dan ibadah. Juga kepada BPMR, GBKP, Runggun, Tanjung Priuk, tim multimedia dan ibadah. Juga untuk seluruh pendeta-pendeta, terkhusus hari ini, Pendeta Litma Lembrus Nulingga yang cantik sekali pendeta, sering-sering begitu.
dan khotbahnya luar biasa. Dan terima kasih untuk semua song leader, pemusik, siapapun yang melayani di tengah-tengah kebaktian live streaming Jakarta Banten. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa dan mengagumkan. Dan tetap maju di dalam Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama dimampukan melewati masa pandemi COVID-19. Dan untuk saudara-saudara Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah live streaming pada pukul 9 tadi, dapat melihat di YouTube Tanjung Priuk pada pukul 15.00. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati. Pendeta Jenny Eva, Pendeta Sahabat, Bang David, dan Pertua Rafael Janto yang ada di rumah, kami semua mengucapkan terima kasih. Kami mengasihi kita semua, kalian semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Permata, Jemaat GBKP dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami dari Permata GBKP Tanjung Priuk akan melakukan aksi sosial penggalangan donasi untuk orang-orang yang terdampak COVID-19. Rencananya kami akan mengumpulkan dana sebesar 15 juta rupiah dan dana itu akan dialokasikan kepada tim medis dan relawan di Wisma Atlet Jakarta Pusat dalam bentuk APD dan juga sembako untuk beberapa warga di DKI Jakarta. Bantuan dapat dikirimkan melalui nomor rekening dan bisa dikirimkan juga melalui OVO, GoPay, dan bukti transfer bisa dikirimkan ke nomor ini. Yuk ikut ambil bagian dalam aksi sosial ini. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
selalu